Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari dengan NIM 191420976. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diampu oleh Ibu dosen Maretik SPMSI. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang enzim. Jadi, apakah itu enzim? Enzim adalah biomolekul yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia. Hampir semua enzim merupakan protein. Enzim juga adalah biokatalisator, yaitu dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Selanjutnya, pada reaksi yang dikatalisasi oleh enzim, molekul awal reaksi disebut sebagai substrat. Enzim mengubah molekul tersebut menjadi molekul-molekul yang berbeda, yang disebut sebagai produk. Hampir semua proses biologi sel memerlukan enzim agar dapat berlangsung dengan cepat. Selanjutnya yaitu enzim di dalam sel. Di dalam sel, enzim tidak terdistribusi merata di seluruh plasma, namun terkonsentrasi pada organela-organela tempat terjadinya reaksi. Misalnya, enzim yang berkaitan dengan reaksi Calvin dan Krebs berkumpul di mitokondria dan kloroplas. Enzim-enzim di dalam sel akan bekerja secara berkesinambungan. Artinya, produk suatu tahap reaksi akan dibebaskan pada tempat di mana produk ini dapat segera dikonversi oleh enzim lain berikutnya. Kemudian sifat-sifat enzim. Yang pertama, aktif dalam jumlah yang sangat sedikit. Dalam reaksi biokimia, hanya sejumlah kecil enzim yang dibutuhkan untuk mengubah sejumlah besar substrat menjadi produk hasil. Kemudian yang kedua, enzim tidak terpengaruh oleh reaksi yang dikatalisnya pada kondisi stabil. Karena sifat protein dan enzim, aktivitasnya dipengaruhi antara lain oleh pH dan suhu. Pada kondisi yang dianggap tidak optimum, suatu enzim merupakan senyawa relatif tidak stabil dan dipengaruhi oleh reaksi yang dikatalisisnya. Yang ketiga, walaupun enzim mempercepat penyelesaian suatu reaksi, enzim tidak mempengaruhi kesetimbangan reaksi tersebut. Tanpa enzim, reaksi dapat balik yang biasa terdapat dalam sistem hidup berlangsung ke arah kesetimbangan pada laju yang sangat lambat. Suatu enzim akan menghasilkan kesetimbangan reaksi itu pada kecepatan yang lebih tinggi. Yang keempat, kerja katalis enzim spesifik, di mana enzim menunjukkan kekhasan untuk reaksi yang dikatalisnya. Suatu enzim yang mengkatalisis suatu reaksi tidak akan mengkatalis reaksi yang lain. Selanjutnya, klasifikasi enzim. Yang pertama ada hidrolase, di mana enzim-enzim yang menguraikan suatu zat dengan pertolongan air. Di hidrolase ini terbagi atas 3. Yang pertama amilase, yang kedua esterase, dan yang ketiga proteinase atau proteinase. Yang kedua yaitu oksidase dan reduktase, di mana enzim yang menolong dalam proses oksidasi dan reduksi. Di dalam oksidase dan reduktase terbagi atas 2, yaitu dehidrogenase dan katalase. Kemudian yang ketiga desmolase, yaitu enzim-enzim yang memutuskan ikatan-ikatan CC, CN, dan beberapa ikatan lainnya. Desmolase ini terbagi atas karboksilase dan transaminase. Kemudian kofaktor, aktivator, gugus protestik, dan koenzim. Ada juga enzim-enzim yang memerlukan komponen selain protein. Komponen selain protein pada enzim dinamakan kofaktor. Koenzim dapat merupakan ion logam atau metal, atau molekul organik yang dinamakan koenzim. Gabungan antara bagian protein enzim atau apoenzim dan kofaktor disebut sebagai holoenzim. Aktivator dapat mempercepat jalannya reaksi karena aktivator adalah zat penggiat. Contoh
faktor enzim adalah ion magnesium, kalsium, zat organik seperti CoA. Gugus protestik, yaitu bagian enzim yang tidak tersusun dari protein, tetapi dari ion-ion logam atau molekul-molekul organik yang disebut sebagai koenzim. Koenzim yang berperan sebagai pemindah hidrogen, pemindah elektron, pemindah gugusan kimia tertentu, atau group transferring, dan koenzim dari isomerase dan liase. Selanjutnya yaitu cara kerja enzim. Enzim bekerja dengan cara menempel pada permukaan molekul zat-zat yang bereaksi dan dengan demikian mempercepat proses reaksi. Percepatan terjadi karena enzim menurunkan energi pengaktifan yang dengan sendirinya akan mempermudah terjadinya reaksi. Ada dua cara kerja enzim. Yang pertama yaitu model kunci gembok dan induksi pas atau kecocokan induksi. Model kunci gembok atau lock and key. Enzim dimisalkan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat bagian tersebut yang disebut sebagai sisi aktif. Substrat dimisalkan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim atau gembok. Dapat kita lihat pada gambar yang mana enzim, substrat, dan sisi aktifnya. Kemudian model kecocokan induksi atau induksi pas. Pada model ini, sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk substratnya. Di sini juga kita dapat lihat pada gambar yang mana substrat dan enzimnya, di mana enzim merupakan sisi aktif yang fleksibel. Dan sisi aktif tersebut nantinya akan berubah sesuai substratnya dan akan menghasilkan produk. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, temperatur. Enzim tersusun dari protein, maka enzim sangat peka terhadap temperatur. Temperatur yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein, sedangkan temperatur yang terlalu rendah dapat menghambat reaksi. Yang kedua yaitu perubahan pH. Enzim juga sangat terpengaruh oleh pH. Perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino kunci pada sisi aktif enzim sehingga menghalangi sisi aktif kombinasi dengan substratnya. pH optimum yang diperlukan berbeda-beda tergantung jenis enzimnya. Yang ketiga, konsentrasi enzim dan substrat. Agar reaksi berjalan optimum, maka perbandingan jumlah antara enzim dan substrat harus sesuai. Jika enzim terlalu sedikit dan substrat terlalu banyak, reaksi akan berjalan lambat, bahkan ada substrat yang tidak terkatalisasi. Semakin banyak enzim, reaksi akan semakin cepat. Yang keempat yaitu inhibitor enzim. Seringkali enzim dihambat oleh suatu zat yang disebut inhibitor. Ada dua jenis inhibitor, yaitu pertama inhibitor kompetitif dan yang kedua inhibitor non-kompetitif. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi tentang enzim. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.